Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan tentang pengenalan konsep SNR ataupun juga disebut support dan resisten. Jelasannya apakah itu level support? Level support merupakan suatu pijakan penyangga saat harga mengalami penurunan. Pada saat tren turun atau downtrend ada penyangga atau batasan bawah. Kalau kita analogikan seperti lantai, kalau rumah itu lantainya, batas bawahnya. Ini berarti bisa jadi harga akan berhenti sejenak saat mencapai level ini. Jadi pada saat berada di support bisa berhenti sejenak ataupun memantul naik setelah mencapai dasar pijakan ini atau lantai ini, atau bisa pula justru semakin turun menembus level ini untuk menuju dasar pijakan yang lebih kuat. Balikannya itu resisten. Resisten itu apa? Yaitu pada saat harga cenderung naik ataupun pada saat uptrend, tren naik, dia akan mencari atap. Kalau rumah bagikan atap itu atap penahan, di mana saat mencapai level tersebut harga akan berhenti sejenak untuk berkonsolidasi, menghimpun kekuatan untuk selanjutnya berbalik atau bounce, berbalik arah, turun atau semakin naik tinggi menembus atap untuk menemukan atap lain yang lebih kuat. Dalam pergerakan yang kerap kali harga akan berhenti atau memantul ataupun menembus level support dan resisten untuk membentuk level support dan resisten yang baru. Pada saat harga berada di level-level tersebut, apakah itu level support, kalau kita rumah itu lantainya, resisten ataupun atapnya, pada saat berada di level-level tersebut harga akan konsolidasi atau terjadi dan sideways, naik balik naik turun pada area tersebut, ataupun akan memantul turun kalau berada di resisten ataupun naik kalau berada di support ataupun menembus level-level tersebut. Jadi katakanlah kalau level support itu ibarat lantai dari suatu tingkat, dan yang disebut resisten adalah ibarat langit dari suatu tingkat tersebut, seperti bangunan, karena bangunan apartemen ataupun kalau di kota-kota itu rusunawa, kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Pada saat berada di tingkat 1 itu dia akan berusaha kembali lagi turun ataukah naik menembus. Ini akan kita pelajari selanjutnya. Apa bisa muncul lantai dan atap? Karena di dalam pasar terjadi dinamika tarik menarik antara supply dan antara penjual dan pembeli. Dalam proses dinamika itu kerap kali harga di titik tersebut, yang akhirnya kumpulan titik itu mencapai batas harga. Jadi pada saat berada di area tersebut harga akan berhenti ataupun melanjutkan trennya, ataupun terjadi reversal atau kembalikan arah. Dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya nanti akan kita pelajari pada cara konfirmasi. Antaranya bisa menggunakan handle konfirmasi, area-area level kunci atau base level, ataupun menggunakan pattern, antaranya head and shoulder, head and shoulder, double top, double bottom, double top, triple bottom, dan sebagainya. Kita juga menggunakan breakout resistance, horizontal line. Kita lanjutkan. Jadi seperti ini gambarannya secara sederhana. Pada saat seller, kalau seller kan menguasai atau mendominasi itu kan pergerakan harga turun. Pada saat pergerakan harga turun itu kan pasti buyer kan tidak mau turun terus, dia pasti juga ingin untung kan, jadi dia akan menahan. Pada saat titik pertemuan antara seller dan buyer itu disebut sebagai equilibrium point atau titik
bertemu dengan antara seller dan buyer, mana supply dan demand itu katakanlah seimbang, karena pergerakan harga dicerminkan dari candlestick itu akan stagnan. Kemungkinan bisa terbentuk area sideways atau bisa juga disebut area base sebagainya. Dan ada juga yang menyebut area SNR, support dan resistance. Terus cara tradingnya bagaimana? Ini cara tradingnya ada dua jenis, teman-teman. Kita menggunakan trading breakout dan trading bounce. Kalau trading breakout itu ketika harga menembus area-area kunci tersebut, price level, dan breakout secara full body ataupun bisa juga 2/3 body, dan breakoutnya itu breakout yang valid, tandai dengan bodinya lebih dari 2/3 yang keluar dari area tersebut, maka kita bisa menggunakan cara trading breakout, pullback, entry. Pada saat breakout di area tersebut, kemungkinan dia akan pullback atau retest. Saat retest ini kita mengambil posisi entry, apakah itu breakout ke atas kita ambil buy, ataupun breakout ke bawah kita ambil sell. Kalau yang tengah ini pada saat area itu terbentuk base atau sideway, kita tunggu breakoutnya ke atas atau ke bawah. Yang dimaksud valid breakout seperti apa? Valid breakout itu tandai dengan beberapa candle, kalaupun itu uptrend atau tren naik, beberapa candle itu menunjukkan kenaikannya, kemudian pada area batas itu, batas price level itu minimal 2/3 body keluar, closingnya di atas area tersebut, itu bisa dikatakan valid breakout. Terus yang dinamakan false breakout atau VK itu beberapa candle naik juga, akan tapi pada saat berada di area itu, di price level itu, body tidak bisa membreakout atau keluar dari area tersebut. Yang ada itu pada saat closingnya, body hanya meninggalkan wick atau shadow. Kita disebut dia hanya meninggalkan tidak saja, teman-teman, belum secara keseluruhan. Apakah itu berbentuk shadow, ada juga yang menyebutnya sumbu, ada juga yang menyebutnya wick. Tadi kan di depan ada yang namanya bounce trading, mohon maaf, breakout trading. Yang ini bounce trading. Jadi pada saat price atau harga mendekati area-area support maupun resisten, dia akan memantul. Bounce itu seperti katakanlah bola basket. Bola basket kalau kita lemparkan terus dia jatuh ke tanah, dia akan memantul. Kalau di support dia akan memantul ke atas, karena support itu adalah area untuk beli, sedangkan resisten itu area untuk jual. Apakah itu pada horizontal line maupun trend line. Itu pengertian dasarnya untuk bounce trading. Jadi sederhananya itu trading itu menggunakan dua jenis, bisa dengan breakout maupun dengan bounce. Dua-duanya juga memerlukan beberapa konfirmasi. Kalau breakout, akankah dia valid breakoutnya, dan kita ambil pada saat retestnya untuk entry. Katakanlah kalau bounce itu apakah valid atau tidak. Kalau tidak valid berarti dia akan membentuk suatu bounce trading. Seperti itu simpelnya. Nanti penjelasannya di chat. Okay? Yang breakout itu dia menembus secara keseluruhan minimal 2/3 body. Kalau itu menggunakan horizontal line maupun trend line. Dan kita entry-nya pada saat retest atau pullback-nya, teman-teman. Pullback pada area yang di breakout tersebut. Dan ini bisa dikatakan
tren naik ya. Garis titik-titik ini area price level. Jadi pada saat berada di area price level ini, dia akan membreakout. Kemudian dia pullback atau retest. Ada juga yang menyebut retest, atau juga menyebut pullback. Sama-sama intinya itu. Pada saat retest itu kita entry. Karena di area atasnya ini ada resisten, dan pada saat berada di resisten dia akan turun untuk mengambil breakout sebelumnya. Dan ini disebut sebagai RBS, resisten dan support. Resisten menjadi support karena resisten ini di breakout oleh price tersebut, oleh harga tersebut, kemudian dia menjadi support. Dan breakout di resisten itu dia turun, resisten menjadi support. Jadi resisten ini berubah fungsi menjadi support. Ada juga yang menyebutnya sebagai swap zone atau zona pertukaran arah. Jadi intinya pada saat di support kita akan buy, pada saat di resisten kita akan sell. Sederhananya seperti itu. Akan tapi tetap diperlukan konfirmasi apakah itu akan terjadi valid ataukah tidak. Ini harga itu akan selalu bermain pada area support dan resisten. Kita mengetahuinya dari mana? Kemarin kan sekilas tentang Dow teori yang menjelaskan bahwa harga itu mempunyai story atau mempunyai memori masa lalu, masa lampau. Nah, kita bisa menarik area-area support resisten, supply and demand, ada story yang sudah berlaku kemarin, ada masa lampau. Jadi support resisten seperti apa? Fungsinya seperti apa? Katakanlah ini gambar magnet, dia akan menarik besi apabila berlainan kutub. Support resisten seperti itu. Kalau berada di area resisten, dia bisa juga dikatakan sebagai tembok. Tembok kan tidak bisa dilewati, dia akan memantulkan. Jadi fungsinya itu bisa dua, bisa sebagai penarik ataupun bisa juga sebagai tembok. Kalau sebagai penarik pada saat harga katakanlah bergerak uptrend, dia akan menarik harga tersebut untuk menuju resisten selanjutnya. Dan setelah berada pada resisten, dia akan menjadi sebagai tembok atau pagar yang akan membons atau memantulkan seperti bola basket itu. Fungsi sederhana sebagai support resisten. Katakanlah seperti ini, kita lihat dari sebelah kiri, dia ada temboknya, resistennya di sini, dan dia close-nya tidak full body, terbentuk candle doji, kemudian dia close ke bawah, terus bawah, terus di sebelah kiri ini ada area support. Jika ada area support, akan tapi dia berhenti dulu membentuk candle doji. Ada konfirmasi untuk penembusan support tersebut dan penerusan arah menuju area support selanjutnya. Pada area support selanjutnya dia juga berhenti lagi. Seperti itu. Apakah itu nanti akan terjadi breakout ataupun bounce? Kalau bounce di resisten dia akan turun, kalau bounce di support dia akan naik. Kalaupun dia akan membentuk penembusan, biasanya itu nanti dia akan membuat suatu konsolidasi ataupun candle konfirmasi ataupun candle rejection, yang mana itu rejection yang false dan akan terjadi penembusan. Currency correlation. Jadi pada saat trading itu tambahannya ini bonus, teman-teman. Katakanlah kita trading pair yang quote-nya itu ada USD, mayor pair, yang searah itu Euro USD dan GBP USD. Biasanya seperti itu biasanya dan seringnya. Tapi ada juga kadang berlainan arah.
tapi jarang sekali. Jadi kalau teman-teman trading satu pair, katakanlah Euro USD, biasanya nanti kalau teman-teman juga ambil yang GBP USD, bisa juga ambil searah. Katakanlah kita ambil buy EU, bisa juga buy GU. Ada juga yang searah selain itu Euro USD dan NZD USD. Dan pada saat trading nanti kita bisa timingnya itu pada saat sesi dan pairnya yang berkaitan. Katakanlah pada saat sesi yok kan yang berperan USD, CAD seperti itu, kita gunakan Euro USD, GBP USD, ada USD-nya itu. Dia akan sangat volatil dan sangat aktif. Lain lagi kalau sesinya pagi, USD CHF, USD JPY. Jadi yen Jepang itu yang akan aktif ataupun Australia. Jadi kalau kita trading USD CHF, bisa juga USD JPY. AUD USD, GBP USD juga sama. AUD USD dan Euro USD juga sama. Terus yang berlawanan arah, kalau kita open buy EU, kita open sell USD CHF. Open buy GU, open sell USD JPY. Begitu juga kalau kita open sterling USD, kita juga berlainan arah untuk USD CHF. AUD USD dan USD CAD Kanadian. AUD USD dan USD JPY. Itu jelas, nanti gambar chartnya nanti akan kita sambung lagi pada pembahasan selanjutnya. Trendline, katakanlah kita ingin mengetahui trennya itu seperti apa, apakah itu tren naik, uptrend ataupun tren turun, downtrend. Jadi kita tarik trendline, kita tarik dari poin atau titik 1, 2, 3, minimal 2 poin yang kita tarik, poin 1, poin 2. Nanti pada saat ketiganya kita bisa entry, dan pada saat keempatnya itu kita bisa taking profit. Itu untuk trendline, sederhananya seperti itu. Kalau itu menggunakan jangka menengah, jangka panjang, mayor, minor, maupun sekunder. Tren turun sama seperti itu. 1, 2, 3 kita open sell, dan taking profitnya pada titik keempat. Dan nanti cara penarikannya itu dua macam, bisa dari line chart, ini line chart, bisa juga dari shadow, bumbu atau wicknya candlestick. Nanti bisa di backtest mana yang nyaman menggunakan. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.